Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Selamat datang dan terima kasih sudah bergabung serta berkunjung di channel ini. Nah, insya Allah di video kali ini kita akan membahas tentang istilah-istilah yang berhubungan dengan perlakuan kita terhadap sebuah karya tulis. Teman-teman udah gak asing lagi dong dengan yang namanya sinopsis, resensi, review, bedah buku, kemudian blurb, maupun yang paling ekstrem itu adalah spoiler plot gitu. Nah, di video kali ini kita akan bahas itu, dan bisa jadi kita akan bahas terkait perbedaan istilah-istilah tersebut. Oke, kita akan mulai dari sinopsis ya teman-teman. Jadi maaf nih, saya sambil buka KBBI. Sinopsis itu artinya adalah teaser karangan yang biasanya diterbitkan bersama-sama dengan karangan asli yang menjadi dasar sinopsis itu. Ringkasan, abstraksi. Jadi sering banget yang menjadi kekeliruan di antara kita itu adalah dengan istilah diterbitkan bersama-sama dengan karangan asli. Sempet saya dulu mikir bahwa yang ringkasan yang sering berada di belakang sampul buku itu adalah sinopsis. Karena yang pertama, ciri-cirinya dia diterbitkan bersama karangan asli. Yang kedua itu ringkasan gitu. Nah, ternyata itu bukan sinopsis, teman-teman. Itu yang disebut dengan blurb. Nah, blurb itu adalah yang sering berada di belakang sampul, sebuah buku. Nah, ini berisi seperti konten promosi ya, konten promosi ataupun konten yang membuat si calon pembaca tertarik untuk membeli buku tersebut gitu. Nah, bisa jadi contoh nih, kalau misalnya ada judul Sang Hujan yang Tidak Pernah Menangis misalnya kayak gitu. Nah, bisa jadi itu kan isinya, ini menurut saya misalnya isinya seorang anak perempuan yang dia selalu tegar, yang dia selalu memberikan kebahagiaan, karena kan hujan itu identiknya dengan rahmat. Dia selalu memberikan kebahagiaan, tapi dia tuh nggak pernah ngeluh dan nggak pernah terlihat sedih, nggak pernah nangis gitu di antara teman-temannya gitu. Dan ternyata misalnya nih, kalau misalnya di blurb tadi bisa dikatakan satu paragraf aja yang menjadi keunggulan dari sebuah buku tersebut yang membuat pembaca itu tertarik. Misalnya bisa jadi ditandai dengan kalimat-kalimat ataupun kata-kata yang ujung-ujungnya itu berupa tanda tanya gitu. Akankah si, misalnya namanya Fatma tadi ya, akankah Fatma menjadi anak yang tegar seterusnya? Silakan untuk baca buku ini bla 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 bla. Nah, itu adalah konten blurb, yaitu konten promosi yang diletakkan di belakang sampul buku. Teman-teman harus ingat ya, itu namanya blurb, bukan sinopsis. Kalau sinopsis, dia itu isinya tegas, ringkas, tepat. Jadi sinopsis itu dia bisa dikatakan sebuah ringkasan dari awal hingga akhir. Jadi kalau teman-teman tahu sinopsis itu, dia contohnya ya, yang sering terjadi itu sinopsis sebuah novel. Novel ya, bukan novel. Sinopsis sebuah novel. Jadi novel itu kan bisa dikatakan tebel-tebel banget ya. Dengan adanya sinopsis tadi, kita bakalan bisa tahu nih poin-poin besar dari awal hingga akhir itu seperti apa gitu. Jadi dia menggambarkan secara ringkas dari isi si novel tadi. Itulah disebut dengan sinopsis. Perbedaannya kelihatan ya teman-teman ya. Terus yang kedua kita akan bahas tentang resensi. Nah, resensi. Jadi saya ingat banget dulu waktu SMA, guru bahasa Indonesia saya itu nyuruh untuk menugaskan pembuatan resensi gitu. Nah, resensi ini dia lebih baku lagi teman-teman. Dia lebih ada format bakunya, karena di situ membahas tentang data buku, baik itu berapa halaman, siapa pengarangnya, judulnya apa, terbitan berapa, cetakan keberapa, tebal kertas seperti apa, kemudian covernya seperti apa, intinya perintilan-perintilan yang berhubungan dengan buku tersebut itu dibahas di situ. Nah, menurut KBBI, izin saya baca lagi, resensi itu adalah pertimbangan atau pembicaraan tentang buku, yaitu berupa ulasan buku. Intinya kalau berhubungan dengan ulasan buku ataupun mempertimbangkan, pasti berhubungan dengan yang namanya pekerjaan menilai gitu. Nah, di sini kita dituntut untuk bisa menilai sebuah buku yang bakalan kita resensi. Jadi penilaian itu bisa kekurangannya, kelebihannya, maupun kritik dan saran yang bisa kita berikan untuk perbaikan ke depannya si buku tadi gitu. Jadi ada format khususnya, kemudian dia bahas tentang penilaian kita ya terhadap buku tersebut gitu, baik itu kelebihan, kelemahan maupun hal sebagainya yang berhubungan dengan buku itu disebut dengan resensi. Kelihatan ya bedanya ya, blurb, resensi dengan sinopsis. Kelihatan bedanya dong. Sinopsis itu adalah ringkasan, kemudian blurb tadi adalah konten promosi yang berada di belakang sampul buku,
Dan resensi itu adalah menceritakan pendapat kita terhadap buku tersebut berupa penilaian, baik itu kelebihan, kekurangan dan sebagainya gitu. Kemudian kita akan bahas tentang ini bedah buku, teman-teman. Mungkin gak asing lagi ya, bedah buku itu menurut KBBI adalah pembicaraan dan diskusi isi buku gitu. Jadi di KBBI mengatakan bahwa bedah buku adalah sebuah diskusi yang isinya adalah pekerjaan diskusi. Nah, diskusi ini pasti berhubungan dengan nama audiens. Jadi diskusi ini bisa jadi ya, di situ kita akan banyak banget bertukar pikiran, kita akan bertukar gagasan dan informasi apapun. Jadi di situ nanti kita akan membahas masalah, misal kita akan bahas masalah ataupun hal-hal yang berkaitan dengan isi buku tersebut, dengan kehidupan sosial dan sebagainya gitu. Contoh nih, saya pernah ikut bedah buku, itu namanya buku Amil Zakat Easy Going ya. Jadi di buku tersebut tuh bahas tentang amil, bahas tentang Indonesia, bahas tentang serapan amil seperti apa, dan juga membahas tentang permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia, baik itu kemiskinan, sosial, kemanusiaan dan sebagainya gitu, pencanaan dan sebagainya. Jadi nanti ketika melakukan bedah buku, kita akan membahas tentang permasalahan-permasalahan yang ada di situ, dan nanti di diskusi tersebut kita juga bisa mencari solusi penyelesaiannya. Itulah yang disebut dengan bedah buku. Jadi lebih interaktif ya. Nah, yang keempat itu adalah review. Jadi sesuai dengan katanya ya, review itu berarti mengulas kembali, melihat kembali, mengulang kembali, memeriksa kembali, dan sebagainya. Jadi ini adalah sebuah kegiatan untuk memberi tanggapan terhadap sebuah buku tersebut gitu. Nah, tanggapannya ini bisa kita mengolahnya ataupun memberi tanggapan sesuai dengan referensi ilmiah yang kita punya gitu, teman-teman. Jadi ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk membuat sebuah review buku ini. Yang pertama itu mulai dari bagaimana buku ini kan, baik dari identitas bukunya seperti apa. Kemudian kita melihat dari yang kedua ya, kita melihat dari daftar isinya. Nah, itu akan memberikan gambaran secara umum kepada kita bahwa oh ternyata buku ini tuh bahas tentang ini nih gitu. Terus yang ketiga, setelah kita udah lihat gambaran umumnya, kita bisa baca buku itu secara keseluruhan. Nah, ketika sudah kita baca secara keseluruhan, kita bisa memberikan tanggapan terhadap buku tersebut. Contoh nih, kira-kira di bab mana yang membuat kalian itu tertarik untuk membahasnya gitu misalnya, atau di bab mana yang bisa memberikan informasi-informasi baru kepada kita gitu. Nah, bisa jadi ini berhubungan dengan kehidupan sehari-hari kita juga gitu kan. Jadi intinya adalah sebuah tanggapan kita tentang pengulasan buku tersebut gitu, teman-teman. Jadi ada beberapa hal juga ya, dan di situ kita juga bisa memberikan penilaian bahwa buku ini itu recommended loh gitu. Jadi tujuan dari hal-hal yang kita lakukan tadi itu adalah untuk membuat si penulis merasa senang ya, ataupun kita membuat si pembaca merasa tertarik dengan buku yang kita review tadi gitu. Jadi intinya ini bukan sebuah spoiler, teman-teman. Jadi ini adalah sebuah ulasan yang bisa memberikan gambaran kepada teman-teman yang ingin membaca bahwa buku ini juga recommended loh untuk saya gitu. Dan di sini juga kita harus melihat ataupun membuat klasifikasi ya, ataupun membuat rekomendasi yang bahwa isinya adalah oh ini bukunya itu rekomendasinya ataupun segmennya itu adalah untuk anak-anak misalnya, atau ini cocok loh untuk anak yang baru masuk kuliah misalnya kayak gitu. Jadi di review-review buku tersebut kita juga bisa menyampaikannya, teman-teman. Terus yang terakhir itu, oh ya saya sempat lupa, di bagian sinopsis. Nah, sinopsis itu kan yang salah satu artinya adalah abstraksi ya. Nah, kalau misalnya ini gambaran lebih mudahnya ya, teman-teman yang sering buat karya ilmiah ataupun sering buat skripsi nih contohnya. Nah, itu di bagian awal itu kan ada yang namanya abstrak. Nah, abstrak itu merupakan salah satu bagian, bukan bagian sih, merupakan salah satu ataupun pengibaratan dari sebuah sinopsis dalam bentuk karya ilmiah gitu, teman-teman. Nah, yang terakhir itu yang paling ekstrem itu adalah spoiler plot. Nah, ini sebenarnya spoiler ya, dari kata spoiler aja udah membeberkan gitu kan, membeberkan isi buku. Dan ini sebenarnya kurang baik juga ya gitu, karena spoiler ini bisa membuat si pembaca ini sudah tahu nih isinya, jadi nggak penasaran lagi gitu. Namun tidak menutup kemungkinan ada pembaca yang suka di spoilerin gitu. Jadi silakan ambil manfaatnya aja, yang mana yang baiknya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Jadi jangan lupa ya, istilah-istilah yang ada di perlakuan kita terhadap sebuah karya tulis itu ada resensi, sinopsis, kemudian review, kemudian
spoiler plot ya, kemudian bedah buku dan blurb gitu, jangan lupa. Nanti kalau misalnya ada istilah-istilah lainnya bisa ditaruh di kolom komentar. Nah, kalau misalnya ada kekeliruan dalam video ini, mari sama-sama kita belajar. Jangan lupa ya, mohon untuk kekeliruan saya bisa dikasih tahu di kolom komentar yang ada di bawah ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Salam sehat selalu, sampai jumpa, salam bertumbuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.